Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, di sini bersama Kak Angel. Kak Angel di sini akan membahas mengenai bocoran soal TKA Sosum Ekonomi di UTBK tahun 2022 kali ini ya. Baik, langsung saja Kakak mulai soalnya. Untuk soal yang pertama, yang ditanyakan adalah yang termasuk ciri pasar persaingan sempurna adalah ciri pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini dilihat ciri-ciri yang pertama. Produk tidak bersifat homogen. Nah, ini salah. Kenapa salah? Di sini pasar persaingan monopolistik, dia barangnya terdiferensiasi. Apa yang dimaksud barang terdiferensiasi? Berarti barang yang memiliki banyak banyak jenis, namun dia memiliki keunikannya masing-masing. Seperti kayak perusahaan kayak sabun, odol. Nah, itu semua kan barangnya hampir sama semua. Banyak kita lihat perusahaan yang menjual jenis-jenis sabun, banyak yang menjual sampo, tapi masing-masing perusahaan memiliki keunikannya. Oleh karena itu, pasar persaingan monopolistik seharusnya dia bersifat homogen atau bisa juga disebut barangnya terdiferensiasi. Oke. Yang ke B, produsen mendapat laba positif dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, pasar persaingan monopolistik ini dia mendapatkan laba yang normal. Artinya, tidak untung ataupun tidak rugi. Jadi bukan laba yang positif, tapi laba normal istilahnya. Kalau dalam pasar persaingan monopolistik. Sekarang, C. Loyalitas konsumen tidak dapat dibentuk. Salah. Di sini, loyalitas konsumennya dapat dibentuk. Loyalitas konsumen dapat dibentuk. Mengapa dapat dibentuk? Nah, kita lihat tadi, monopolistik itu dia barangnya terdiferensiasi. Artinya banyak jenisnya. Sehingga konsumen ini akan bersikap loyal terhadap barang yang akan kita jual. Seperti itu ya. Jadi opsi C salah. D. Tidak terdapat barrier to entry. Barrier to entry ini istilah lainnya hambatan masuk ke dalam pasar. Oke? Nah, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik itu sama dengan pasar persaingan sempurna, di mana dia tidak ada hambatan atau tidak terdapat hambatan masuk ke dalam pasar. Artinya penjual bebas keluar masuk ke dalam pasar. Oke, berarti opsi delta jawabannya ya. Salah di sini karena produsen harus menetapkan harga saat MR atau marginal revenue-nya sama dengan marginal cost. Pada saat apa? Supaya dia mendapatkan laba dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek laba yang harus diperoleh itu apabila MR sama dengan MC atau marginal revenue-nya, pendapatannya kita sama dengan marginal cost-nya atau marginal biayanya. Oke? Jadi itu soal untuk nomor 1. Soal yang kedua, diketahui biaya produksi total untuk memproduksi 100 unit barang adalah 200 juta. Biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 100 juta. Berdasarkan informasi tersebut, biaya variabel rata-rata per unit barang adalah, baik, yang kita ketahui dulu, yang diketahui. Apa yang pertama? Biaya produksi total.
biaya produksi total itu istilahnya TC atau total cost. Ya, biaya produksi total. Berapa biaya produksi totalnya? Itu 200 juta. 200 juta di saat dia memproduksi unit sebesar 100. Jadi kalau dia memproduksi sebesar 100 berarti ini adalah Q-nya atau kuantitas barang. Q-nya sama dengan 100. Oke. Selanjutnya, biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan ada istilah biaya tetap. Biaya tetap nama lainnya adalah fixed cost atau FC sebesar 100 juta. Nah, yang ditanyakan adalah biaya variabel rata-rata per unit. Yang ditanyakan adalah biaya variabel. Variabel berarti AVC. Average variable cost. Biaya variabel rata-rata. Ya. Jadi bisa kita kerjakan total cost. Jadi total cost, rumus dari total cost ini adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. Total cost-nya tadi berapa? 200 juta. Variable cost-nya belum kita ketahui, ditambah fixed cost. Fixed cost-nya tadi 100 juta. Oleh karena itu, bisa kita cari variable cost sama dengan 200 juta dikurang 100 juta. Sehingga nilai variable cost-nya itu 100 juta. Nah, yang ditanyakan di soal adalah biaya variabel rata-rata. Apa rumus dari biaya variabel rata-rata? Itu variabel cost dibagi Q atau kuantitas. Nah, variabel cost-nya tadi kita dapat berapa? 100 juta. 100 juta. Terus Q-nya tadi berapa? 100. 100 ya. Sehingga di sini bisa kita lihat, bisa dicoret dan didapatkan nilai biaya variabel rata-ratanya adalah 1 juta. Jawabannya bravo. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, kakak lanjut mengenai soal nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai kurva indiferensi adalah, kita lihat di sini bentuknya kurva indiferensi. Nah, di sini ada Qx, anggaplah barang X, di sini Qy. Nah, lalu ada di sini Q1, Q2, ada barang 1, barang 2. Anggaplah di sini barang yang Y1, di sini Y2. Lalu nah, bentuk kurvanya seperti ini. Inilah kurva indiferensiasi. Nah, kurva indiferensiasi. Sekarang kita lihat di sini. Jika kurva indiferensi berbentuk curang, MRS-nya rendah. Di sini tidak. MRS ini adalah marginal rate substitusi. Marginal rate substitusi atau tingkat substitusi marginal. Kita lihat. Kurva indiferensi berbentuk curam. Sama maknanya dengan MRS-nya rendah. Nah, di sini kita lihat indiferensinya di sini memang dia agak berbentuk curam, tapi MRS-nya tidak rendah. Ya. B. Kurva indiferensi bisa berpotongan. Ini salah, seperti yang kita lihat, di sini kurva indiferensi dia tidak berpotongan, melainkan agak turun melengkung ke bawah, agak curam ke bawah sedikit. Oke?
C. Titik sepanjang kurva indifferent menunjukkan kombinasi tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan. Nah, kepuasannya yang mana? Berarti yang di titik di sini nih, yang dimaksud tingkat kepuasan. Ada titik A, titik B. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Ingat kembali, kurva indiferensi. Kurva indiferens artinya kita mengkonsumsi kombinasi dua macam barang dengan tingkat kepuasan yang sama. Jadi di sini sebenarnya yang ditanyakan bagaimana titik-titiknya pada kurva. Jadi kalau dia di kurva indiferens berarti harus ada kombinasi tingkat kepuasan. Kenapa ada kombinasi? Karena kita lihat di sini ada barangnya dia beli, ada juga barang X. Anggaplah X ini dia beli baju, dia juga beli celana. Berarti apabila kita misalkan konsumsi tiga macam baju dan 2 macam celana, berarti kita sudah merasa puas dan nilainya 5. Nah, begitu juga apabila kita konsumsi 3 macam celana, 2 macam baju, berarti itu juga nilai kepuasannya sama, yaitu 5. Itu yang dimaksud dengan kurva indiferens. Kombinasi di mana dia ada 2 macam barang, lalu kepuasan yang kita peroleh itu sama. Jadi tingkat kepuasannya harus sama. Oke? Kita lanjut ya. Di nomor 4. Ke nomor terakhir yang akan kakak bahas yaitu tahun lalu Nita membeli 10 kg daging saat penghasilannya 5 juta per bulan. Akibat pandemi, penghasilan Nita tahun ini turun menjadi 4.500.000 per bulan dan dia membeli 5 kg daging. Dengan menganggap faktor-faktor lain konstan atau ceteris paribus, pernyataan manakah yang paling tepat? Nah, di soal kita ini ada istilah barang normal, barang inferior. Maaf, ada elastisitas pendapatan negatif, elastisitas pendapatan positif. Sekarang kita harus bedakan ya. Yang pertama, ada istilahnya elastisitas pendapatan negatif. Ya, ada elastisitas pendapatan negatif. Kalau elastisitas pendapatan negatif ini terkait dengan barang inferior. Terkait dengan barang inferior. Ingat kembali deh materinya. Barang inferior itu artinya barang yang memiliki kualitasnya rendah. Barang dengan kualitas yang rendah. Nah, terkait dengan barang inferior, di mana peningkatan pendapatan akan mengakibatkan penurunan permintaan. Nah, jadi jika penghasilan kita banyak, maka permintaan terhadap suatu barang itu malah turun. Contohnya apa? Seperti sandal jepit. Sandal jepit merupakan barang inferior. Jika penghasilan kita lebih banyak atau lebih tinggi, pasti kita cenderung tidak tertarik untuk membeli sandal jepit tersebut. Nah, itu dimaksud elastisitas pendapatan negatif. Oke? Lanjut, ada yang dimaksud juga elastisitas
pendapatan positif. Apa maksudnya positif? Kalau dia elastisitas pendapatan positif terkait dengan barang normal. Nah, terkait dengan barang normal, apabila peningkatan pendapatan atau apabila pendapatan kita meningkat, peningkatan pendapatan akan mengakibatkan peningkatan permintaan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di opsi A. Daging adalah barang normal. Oh iya, daging memang barang normal. Dia bukan barang inferior karena bukan barang yang berkualitas rendah dan kebutuhan pokok karena elastisitas pendapatan negatif. Yang negatifnya ini salah. Ya kan? Yang negatif salah. Karena dia tadi kalau barang normal harus elastisitas pendapatannya positif. Berarti ini salah. Daging adalah barang normal. Oh, sudah betul. Bukan kebutuhan pokok. Salah, seharusnya kebutuhan pokok. Lanjut, karena elastisitas pendapatan negatif. Nah, ini lagi nih elastisitasnya yang negatif, berarti salah. C, daging adalah barang normal. Oh, betul, barang normal. Karena elastisitas pendapatan positif. Betul? Iya, betul. Kita lihat tadi elastisitas pendapatan positif itu apabila dia terkait dengan barang normal. Nah, daging ini merupakan barang normal, berarti Charlie benar. Kita lihat dulu opsi D sama E. D, daging adalah barang inferior. Salah, daging bukan barang inferior, melainkan barang normal. Atau bisa juga orang sebut barang kebutuhan sehari-hari. Salah, karena di sini juga barang inferior, seharusnya barang normal dan elastisitas pendapatannya seharusnya positif. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai bocoran TKA Sosum dari kakak. Sekian dan terima kasih.